Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Surya Nuryanto dari Prodi Ilmu Komunikasi akan menjelaskan tentang berkenaan dengan gaya kepemimpinan di perusahaan XYZ. Eh, untuk poin pertama, bagaimana menganalisis gaya kepemimpinan Bapak A dan faktor-faktor apa saja yang dapat menyebabkan karyawan tidak termotivasi. Untuk poin pertama yaitu gaya kepemimpinan otoriter. Bapak A ini dikenal sebagai pemimpin otoriter yang cenderung mengambil keputusan secara mandiri dan memberlakukan aturan-aturan dengan ketat. Karyawan mungkin merasa kurang dihargai karena tidak diberikan kesempatan untuk memberikan masukan atau memiliki peran aktif dalam pengambilan keputusan. Poin yang kedua yaitu kurangnya umpan balik positif dan penghargaan. Ketika karyawan melakukan pekerjaan dengan baik karena mengharapkan pengakuan dan apresiasi atas usaha mereka, namun gaya kepemimpinan Bapak A yang jarang memberikan umpan balik positif dan penghargaan membuat karyawan merasa kurang dihargai dan kurang termotivasi. Untuk poin yang ketiga yaitu rendahnya keterlibatan karyawan. Karyawan merasa tidak memiliki kebebasan untuk menyuarakan ide-ide baru dan mungkin merasa bahwa usulan mereka diabaikan. Hal ini menyebabkan rendahnya keterlibatan karyawan dalam proses pengembangan dan inovasi yang dapat menurunkan semangat dan motivasi mereka. Untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana cara desain program pelatihan kepemimpinan yang baru? Program pelatihan kepemimpinan baru harus mencakup prinsip-prinsip kepemimpinan modern yang berfokus pada pemberdayaan karyawan, memberikan umpan balik yang efektif, dan menciptakan lingkungan kerja yang inklusif. Berikut adalah langkah-langkah yang dapat diambil untuk membuat Bapak A mengubah gaya kepemimpinannya. Untuk poin pertama, ada pelatihan kepemimpinan transformasional, yaitu Bapak A perlu memahami pentingnya menjadi pemimpin yang menginspirasi dan membimbing karyawan menuju tujuan bersama. Pelatihan ini dapat mencakup keterampilan komunikasi, pemberdayaan karyawan, dan membangun visi bersama. Untuk poin yang kedua yaitu pemberian umpan balik dan penghargaan. Bapak A harus diajarkan cara memberikan umpan balik yang konstruktif dan memberikan penghargaan secara konsisten kepada karyawan yang berprestasi. Ini akan membantu meningkatkan rasa dihargai dan semangat kerja di antara karyawan. Untuk poin ketiga, mendorong inovasi dan partisipasi. Pelatihan harus mengajarkan Bapak A tentang pentingnya mendorong inovasi dan partisipasi karyawan dalam proses pengambilan keputusan. Pemimpin modern harus mampu mendengarkan dan menghargai kontribusi dari seluruh tim. Untuk poin yang keempat, ada pemecahan konflik. Bagaimana pemecahan konflik ini? Yaitu Bapak A juga harus dilatih dalam keterampilan penyelesaian konflik yang efektif untuk menghindari ketegangan dan meningkatkan kerjasama di dalam tim. Lalu ada pertanyaan yang ketiga, yaitu bagaimana cara proses implementasi program pelatihan. Poin yang pertama yaitu melibatkan tim HR dan manajemen senior. Tim HR dan manajemen senior perusahaan XYZ harus terlibat dalam perancangan dan pelaksanaan program pelatihan. Mereka dapat memberikan perspektif dan dukungan yang diperlukan untuk memastikan keberhasilan program. Untuk poin yang kedua yaitu penilaian kebutuhan. Tim HR dapat melakukan penilaian awal terhadap keterampilan kepemimpinan Bapak A dan masalah yang dihadapi oleh karyawan.
Hasil penilaian ini akan membantu dalam merancang program pelatihan yang sesuai. Untuk poin yang ketiga, sesi pelatihan. Sesi pelatihan ini harus diadakan dengan mengikut sertakan Bapak A dan karyawan terkait materi pelatihan, harus disesuaikan dengan kebutuhan dan tantangan yang dihadapi oleh perusahaan. Untuk poin yang terakhir, pendampingan dan tindak lanjut. Setelah pelatihan Bapak mungkin memerlukan pendampingan dari tim HR atau konsultan untuk membantu menerapkan prinsip-prinsip kepemimpinan yang baru dalam situasi sehari-hari. Lalu untuk pertanyaan yang terakhir, bagaimana caranya mengevaluasi efektivitas program pelatihan? Untuk poin pertama, yaitu mengumpulkan umpan balik. Setelah mengimplementasikan program, umpan balik harus dikumpulkan dari karyawan untuk menilai perubahan dalam gaya kepemimpinan Bapak A dan dampaknya pada motivasi dan keterlibatan mereka. Poin yang kedua yaitu mengukur kinerja karyawan. Evaluasi kinerja karyawan sebelum dan setelah pelatihan dapat membantu dalam mengidentifikasi perubahan positif dalam produktivitas dan kinerja tim. Poin yang ketiga yaitu melakukan wawancara atau survei. Tim HR dapat melakukan wawancara atau survei dengan karyawan untuk memahami secara mendalam pengaruh perubahan kepemimpinan terhadap lingkungan kerja. Lalu poin yang terakhir yaitu mengukur tingkat keterlibatan. Tingkat keterlibatan ini yaitu karyawan dapat diukur untuk melihat berdasarkan apakah ada peningkatan setelah perubahan dalam gaya kepemimpinan Bapak ini. Berdasarkan hasil evaluasi, perusahaan dapat menilai efektivitas program pelatihan dan membuat langkah-langkah lebih lanjut untuk terus meningkatkan lingkungan kerja dan kinerja perusahaan secara keseluruhan. Berikut adalah penjelasan dari saya tentang bagaimana cara gaya kepemimpinan di perusahaan XYZ tersebut. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.